Di basis Kendari, kawasan industri Virtu Dragon yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebuah proyek penyulingan besi nikel hasil investasi bersama oleh Jiangsu Delong Nickel Industry Co Ltd dan China First Heavy Industries Co Ltd dengan nilai investasi mencapai 6 miliar yuan mulai beroperasi pada tahun 2017 dan memiliki output tahunan sebesar 600.000 ton. Sementara itu, sebuah proyek penyulingan terpadu besi nikel dan baja tahan karat hasil investasi bersama oleh Xiamen Xiangyu Group Co Ltd dengan nilai investasi mencapai 18 miliar yuan mulai beroperasi pada tahun 2020 dan memiliki output tahunan mencapai 2,5 juta ton. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan beragam sumber daya alam seperti minyak tanah, gas alam, dan nikel. Industri pertambangan berperan sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Pelabuhan Bulk Kendari yang khusus dipakai untuk Virtu Dragon memiliki kapasitas throughput tahunan melampaui 50 juta ton. Menurut data statistik, basis Kendari kawasan industri Virtu Dragon membayar pajak senilai lebih dari 3 miliar yuan untuk Indonesia pada tahun 2021. 从建设到生产，德隆工业园一直秉持共商、共建、共享发展理念，实施本土化战略。 Kawasan industri Virtu Dragon banyak mempekerjakan staf warga lokal yang jumlahnya mencapai lebih dari 40.000 orang atau mencakup 80% lebih dari total pekerja. Banyak diantaranya menerima pendidikan kejuruan sehingga ketenaga kerjaan lokal pun ditingkatkan. Jadi sejak hadirnya perusahaan di Konawe ini, khususnya di Morosi, saya alhamdulillah sudah punya, yang tadinya saya tinggal di kios-kios, sekarang saya sudah membangun rumah yang layak lah untuk keluarga kecil saya. 自2020年初新冠疫情在印尼爆发以来，园区主动承担社会责任，累计向印尼捐赠价值超过3000万元的医疗用品、药物、氧气以及生活物资等，赢得了印尼社会的广泛赞誉。 Berkat dorongan dari proyek besar yang diinvestasikan perusahaan China, industri nikel Indonesia terus berkembang dan ditingkatkan. Kini Indonesia menjadi produsen besi nikel dan baja tahan karat terbesar kedua di dunia. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan smelter oleh PT Gunbuster Nickel Industry, dan ini akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit. Dari biji nikel yang diolah menjadi ferronikel, ini nilai tambahnya meningkat 14 kali. Dan jika dari biji nikel diolah menjadi billet stainless steel, akan meningkat nilainya 19 kali lipat. Sebuah nilai yang tidak sedikit. Dan tadi Menko Perekonomian Bapak Erlangga menyampaikan bahwa tahun ini diperkirakan ekspor stainless kita akan melompat menjadi kurang lebih perkiraan kita 20,8 miliar US dollar. Menurut sebuah laporan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang diinvestasikan perusahaan China di Indonesia selama tahun 2020 hingga tahun 2022 yang baru dirilis oleh Kamar Dagang China di Indonesia, sejumlah perusahaan China secara aktif memikul tanggung jawab sosialnya dan berkontribusi untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Pada April tahun 2021, varian Delta merebak di Indonesia. Kasus positif bertambah dengan sangat cepat, menyebabkan kekurangan tempat rawat inap dan memicu kelangkaan pasokan oksigen cair. 我们是这个一家做这个镍铁和不锈钢冶炼的一个企业，所以说我们在不锈钢的这个冶炼过程中啊，本身就需要大量的氧气，所以说呢，我们也投资了这个相当规模的这个氧气站。事实上，在印尼，截止到目前为止，也就只有青山和德隆这两家企业能够具备大规模生产氧气的条件。所以说呢，我们在第一时间
调整了这个生产的思路和节奏，把这个不锈钢的产量缩减，能往后面推就往后面推，来挤出液体的氧气，来救助这个印尼的社会。当时呢，这个印尼的政府也跟我提出来，说是能不能有条件来捐赠一些这个制氧机，我欣然接受，我说我捐1000台。 Banyak perusahaan China seperti kawasan industri Virtu Dragon yang berbisnis di Indonesia secara aktif mengikuti kegiatan amal, terus ambil bagian dalam penanggulangan wabah, bencana alam, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan komunitas, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, China dan Indonesia secara mendalam menyinergikan inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra serta poros maritim global dan telah membuahkan banyak hasil yang nyata. China adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Menurut administrasi bea cukai China, pada tahun 2021, nilai perdagangan bilateral kedua negara menembus angka 100 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, kerjasama investasi kedua negara meliputi banyak bidang, termasuk pertanian, energi, keuangan, dan manufaktur.